desain produk FMCG-nya. Kemudian juara 3 lomba pidato humor internasional untuk semester. Dan penerima program kreativitas mahasiswa Ristek Dikti. Dan masih banyak prestasi beliau yang lain. Kemudian pengalaman organisasi beliau sebagai Grow Reaction Indonesia, co-founder, kemudian ketua divisi komunitas pelopor di divisi pendidikan di FTUI, kemudian dia juga pernah menjabat sebagai koordinator divisi pendidikan BEM UI. Beliau juga pernah menjabat sebagai beliau juga project leader Pengmas Expo dalam pengabdian masyarakat Expo BEM FTUI. Kemudian dia juga KIR SMAN 2 Bandar Lampung, ketua KIR ya. Kemudian dan masih banyak lagi gitu prestasi dan pengalaman organisasi dari Kak Ardita Arcanggi. Mungkin langsung saja kepada Kak Ardita Arcanggi. Dan tempat di Ya, thank you Faris. Sore-sore gini udah mau jam 5 dan mendekati jam 6, tapi teman-teman harus tetap semangat ya, karena ini kayaknya sesi terakhir dari acaranya Faris nih hari ini tentang Leadership Forum ya, yang khususnya diadakan oleh Balik ke Lampung gitu. Thank you udah dikenalin. Saya Ardita Rizky, biasa dipanggil Dita. Dulu asalnya dari Lampung juga, sama kayak teman-teman. Dulu SMA-nya ada di Jalan Amir Hamzah, Semanda biasanya orang bilang. Terus lanjut kuliah ke UI, terus sekarang sebenarnya kalau teman-teman lagi kerja di bidang profesional dan di company-nya, kalau teman-teman pernah dengar Vineta, Walls, Brand, Magnum, dan teman-temannya, I'm still working on that di Unilever sekarang. Dan kalau ngomongin tentang profesional sih, menurut aku di sisi ada banyak tempat di mana kita bisa berkontribusi, termasuk memberikan manfaat kepada orang lain. Mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi co-founder, as long as you can deliver the good things to people around you, I think nggak masalah itu mau profesional atau kerja di bidang industri. Yang pasti kalian tetap harus bertanggung jawab atas diri kalian, karena semua hal yang diinvestasikan oleh yang Allah kasih itu pasti selalu akan diberi pertanggungjawabannya tuh. Jadi karena ini sesi profesional, tapi menurut aku nggak, cakupannya mungkin akan lebih ke profesional, tapi esensinya tetap nggak lepas untuk jadi seseorang yang lebih baik dan memberikan manfaat untuk sekitar. Salam kenal ya semuanya. I will be your moderator today. Yang akan hari ini pembicaranya adalah Bang Revi. Bang Revi ini juga sesama nih kayaknya, sesama alumni UI juga ya Bang. Halo Bang Revi, salam kenal. Izinin saya buat baca sedikit resume tentang Bang Revi. Nama lengkap Bang Revi ini adalah Revi Kunaifi. Sepertinya Bang Revi juga asalnya dari Lampung ya Bang, kalau nggak salah dari SMA 3 Bandar Lampung. Betul. Lanjut ke UI juga, kalau nggak salah di teknik mesin, cum laude loh. Terus lanjut lagi S2-nya itu di Paris. Ya dari Paris, habis itu Bongsua gitu ya Bang, kalau orang Paris. Merci gitu lah. Ya dari Paris selama 2 tahun, dan juga pernah jadi dosen juga di Universitas Sumbawa, dan sekarang udah lebih dari 7 tahun, mau 8 tahun menggeluti bidang aku energi gitu, dan sekarang posisinya sebagai managing director. Nah, teman-teman pasti penasaran udah kontribusi apa aja, dan kita bisa belajar apa aja ya dari Bang Revi, supaya teman-teman bisa termotivasi at least terhadap diri teman-teman, dan mungkin bisa memberikan impact terhadap daerah kita sendiri, yaitu Lampung. Nah, waktu dan tempat dipersilahkan Bang Revi. Silahkan. Terima kasih banyak Mbak Dita. Ini saya kebalik nih, kayaknya saya yang harus harus saya yang ngemoderatorin Mbak Dita nih, kerenan Mbak Dita nih. Ya, salam kenal buat teman-teman semua peserta Lampung Leadership Forum. Mudah-mudahan ada manfaat dari diskusi kita sore ini, gitu kan. Saya nggak tahu nih format diskusinya mau seperti apa ya Mbak Dita, karena tadi saya sampaikan ke Mas Faris ya
menyiapkan materi khusus gitu loh. Jadi apakah kita bisa diskusi aja gitu kalau ada poin-poin yang nanti Mbak Dita mau gali, mungkin yang dari peserta juga biar lebih live aja kali ya diskusinya, ya, biar lebih hidup kali ya Bang. Lebih hidup gitu kali ya, biar nggak searah gitu. Mungkin saya ngasih pengantar aja kali ya di awal ya sedikit ya. Ya, jadi tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Dita di awal, sama-sama juga dari Lampung, dari SMA 3 di Bandar Lampung, kemudian kuliah S1 di Teknik Mesin FTUI tahun 2004, lulus kebetulan 2008. Sebenarnya dulu kalau singkat cerita nggak pengen kuliah gitu, pengennya dulu jadi polisi, daftar Akmil, daftar Akpol, daftar akademi militer, akademi polisi, kemudian daftar juga STPDN. Cuman ya qadarullah nggak ada yang terima tuh tiga-tiganya gitu kan. Malah keterimanya di UI waktu itu lewat jalur PMDK kalau zaman hampir 20 tahun lalu ya, 2004. Nah, ada PMDK, jadi yang masuk ke kampus tanpa tes masuk lah gitu kira-kira gitu. Nah, dari sana kemudian memang baru kemudian belajar lah, karena kan jatuhnya kayak anak daerah gitu ya, dari Lampung. Terus nggak tahu apakah Dita mengalami kecanggungan yang sama gitu kan. Cuman kalau saya boleh cerita dulu sedikit, waktu baru masuk ke kampus itu kan di UI ya ada semacam kecanggungan sebagai anak daerah, ini ngerasa bahwa saya ini masuk UI sekarang gitu kan, anak Jakarta gitu kan, pinter-pinter, tajir-tajir gitu kan. Nah, ini gue nggak pinter nggak tajir itu kira-kira. Jadi ada semacam lebih Ferry Anas gitu kan di awal bergabung dengan teman-teman di UI pada saat itu. Cuman ya ternyata sambil berjalan waktu ya memang walaupun teman-teman itu pada sangat kompeten gitu kan di kampus pada saat itu, yang saya syukuri banget adalah bahwa ternyata orang itu apalagi di Fakultas Teknik ya itu sangat solid gitu, sangat willing untuk membantu teman-teman yang lain, dan akhirnya kita juga bisa berkembang lebih cepat gitu loh. Terutama yang paling penting adalah saya pribadi bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus, kemudian bisa lebih cepat lah mengakselerasi masa-masa perkuliahan dan lain sebagainya gitu. Di tahun kedua kebetulan saya waktu itu sudah terima beasiswa dari General Electric, jadi ada beasiswa kayak leadership dari General Electric. Itu kebetulan memang lumayan kompetitif, nggak banyak mahasiswa yang beruntung gitu. Angkatan saya mungkin ada sekitar 5-6 mahasiswa se-Indonesia gitu kan yang dapat beasiswa dari GE leadership pada waktu itu, dan itu sudah kayak mengcover semua biaya kuliah saya sampai lulus gitu. Padahal saya waktu itu masih di semester 3 gitu. Nah, kemudian ya mulai aktif juga belajar di kampus secara akademis, kita bisa ngejar, kemudian aktif juga di kegiatan kemahasiswaan, dipercaya sama teman-teman jadi ketua himpunan mahasiswa di tahun ketiga gitu kan. Kemudian di himpunan mahasiswa kalau di UI namanya Ikatan Mahasiswa Mesin. Kemudian di tahun terakhir aktif di tim robot UI juga sebelum lulus di tahun keempat, akhir tahun keempat gitu. Nah, singkat cerita memang dari awal dari ya semester 2 semester 3 sudah mulai inilah di bidang, kalau di teknik mesin itu ada penjurusan gitu ya, ada konsentrasi opsinya adalah di robotics, manufacture gitu kan, atau di energi pada saat itu gitu. Nah, saya ada satu lagi perkapalan, saya mengambil yang di bidang energi, dan memang sudah ada ketertarikan khusus di bidang energi pada saat itu, sehingga kemudian yang memutuskan untuk bekerja gitu kan di awal di bidang profesional untuk kerja di bidang energi. Pada saat lulus kebetulan saya terima di 3 perusahaan gitu kan, pada saat lulus itu saya terima di tambang pertama gitu kan, mining di Freeport, kemudian di minyak dari Exxon, kemudian yang terakhir saya terima dari perusahaan servis oil and gas namanya Schlumberger gitu kan, Schlumberger atau Schlumberger kalau teman-teman pernah dengar gitu kan. Nah, saya kebetulan pilih buat join di Schlumberger dengan penempatan di Middle East pada saat itu gitu, di Qatar tahun 2008. Jadi kerjaan pertama saya waktu itu kebetulan di Qatar itu. Jadi saya kerja di sana 1,5 tahun
2 tahun kemudian balik ke Indonesia, dan pada saat di Indonesia lagi itu mulai cari-cari untuk beasiswa untuk kuliah S2 gitu. Nah, pada saat itu kan belum banyak tuh, artinya beasiswa kalau mau kuliah di Eropa itu opsinya yang paling banyak mungkin Erasmus ya, kalau teman-teman pernah dengar Erasmus Mundus gitu kan, atau ada beberapa program lain dari pemerintah masing-masing negara gitu. Kalau sekarang LPDP kayaknya probability untuk suksesnya jauh lebih gede gitu kan, peluangnya banyak, jurusannya banyak, dan apa namanya, kuotanya pun banyak sekali gitu. Jadi pada saat itu juga apply banyak beasiswa gitu kan, ya, banyak juga yang gagal gitu kan. Jadi nggak semua cerita itu selalu kayak apply satu langsung dapat gitu kan. Jadi apply juga banyak kampus, banyak beasiswa. Kebetulan keterima beasiswa yang menyediakan beasiswa pada saat itu adalah Total itu kayak Pertamina-nya Indonesia lah ya, perusahaan minyaknya, Pertamina-nya Perancis, jadi kayak perusahaan minyaknya punyanya Perancis. Mereka pada saat itu sih masih memberikan beasiswa reguler itu buat warga negara Indonesia, nggak mesti mahasiswa, artinya ya, warga negara Indonesia buat kuliah di Perancis S2, S3 di banyak bidang lah gitu. Sama biasanya setiap tahun mereka kirim ada 5-7 orang lah WNI yang bisa kuliah di sana. Kebetulan saya di tahun 2011 itu salah satu kandidat yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa dari Total. Nah, saya kuliah di kotanya bukan di Paris, sebenarnya di Nantes, tulisannya Nantes, cuman bacanya Nantes gitu. Jadi kayak kalau naik kereta kira-kira 2 jam lah dari Paris ke arah barat itu di École de Mines de Nantes. Jadi kayak Institut Teknologi di sana lah. École de Mines itu kalau di Indonesia kan kira-kira inilah sekolah mining gitu kan. Cuman di Prancis itu dulu kenapa namanya sekolah mining, karena di 1800-an 1900 memang sekolah-sekolah teknik itu diinisiasinya dimulainya lewat aktivitas di coal mining pada saat itu yang sangat aktif itu. Makanya sekolah-sekolah engineering di sana kebanyakan namanya École de Mines yang lumayan bagus-bagus, École de Mines atau École Centrale seperti itu. Kemudian kuliah 2 tahun di sana, sempat dipercaya juga sama teman-teman di Perancis untuk menjadi ketua PPI di Perancis tahun 2012, dan selama kuliah memang lebih banyak belajar. Jadi dulu waktu kerja setelah lulus banyak di bidang migas itu kan, oil and gas. Kemudian pada saat kuliah lebih banyak belajar tentang bagaimana sih energi ke depan gitu. Jadi bagaimana sih dunia ini menghadapi masalah perubahan iklim, apa yang bisa kita lakukan gitu, dan teknologi-teknologi apa yang akan berkembang di masa depan, trennya akan menuju ke arah mana gitu. Nah, pada saat itu mulai banyak ke-expose dengan ide-ide, narasi gitu kan, permasalahan gitu kan, projections, semua future looking gitu ya, terkait dengan renewable energy, electric vehicle gitu kan, hydrogen, apapun lah, banyak hal-hal yang terkait inovasi itu yang memang kita melihat gitu kan, bahwa dengan makin mendalami kita makin yakin bahwa ke depan dunia itu akan shifting gitu, karena ini masalah bersama gitu kan. Masalah climate change ini bukan cuma masalah pulau-pulau yang nanti akan tenggelam gitu, atau masalah orang di Indonesia atau masalah orang di US, tapi ini masalah bersama sebagai peradaban kita sebagai manusia gitu kan. Sehingga salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan kita shifting gitu kan, dari penggunaan energi fosil dengan energi yang berbasis renewable energy gitu. Nah, maka dari itu mulai banyak tuh cari-cari informasi tentang itu. Tesis saya juga kebetulan tentang renewable energy buat di Indonesia, dan akhirnya firm gitu kan memutuskan bahwa saya akan masuk di bidang energi terbarukan. Nah, pada saat itu kebetulan ketemu dengan perusahaan ini, ini perusahaan dari Perancis juga, yang memang lagi growing up. Perusahaan juga masih muda lah, umurnya baru sekitar 13 tahun gitu kan per hari ini kita bicara. Jadi masih growingnya masih besar sekali gitu kan. Tiap tahun kita grow by double digit selalu gitu kan. Nah, terus di Indonesia, cuman di Indonesia memang secara market struktur gitu kan, karena di Indonesia ini mungkin teman-teman tahu gitu, kalau beli listrik kita nggak punya opsi tuh, artinya kita sebagai pelanggan gitu kan nggak bisa milih dari
dari provider A atau provider B gitu kan. Beda dengan tadi gitu kan, kalau Dita bilang jualan Magnum gitu kan, saya bisa milih produk es krim lain gitu, sama-sama es krim tapi saya nggak beli dari yang Unilever, saya beli dari yang provider lain. Atau handphone kita deh gitu kan, saya misalnya nggak mau beli dari Telkomsel karena Indosat memberikan offer yang lebih baik menurut saya gitu, atau Excel memberikan offer yang lebih baik. Nah ini struktur ini yang nggak ada di listrik gitu. Listrik ini kita kalau nggak beli dari PLN kita nggak punya opsi gitu. Opsinya kita harus punya genset sendiri, tapi nggak ada pihak ketiga gitu kan, alternatif supplier yang kemudian kita bisa beli listrik dari sana. Nah jadi inilah sekarang lagi mengembangkan tentang IBT di Indonesia bareng sama teman-teman. Jadi sudah 7 tahun bekerja di Akuo ini. Saat ini ya timnya banyak juga, teman-teman masih milenial semua, banyak lulusan dari luar juga gitu kan pada join, karena memang semuanya sekarang shifting di bidang renewable ini, terutama yang di bidang energi. Dan kita ada beberapa proyek yang sedang kami kembangkan dari Aceh sampai Sulawesi itu terkait dengan energi terbarukan dari solar PV itu kan, dari matahari, kemudian angin, biomasa, tenaga air gitu kan. Saat ini kami punya proyek yang sudah beroperasi, lokasinya di Barau, Kabupaten Barau di Kalimantan Timur. Kami melistriki lebih dari 1.700 orang di sana, sudah 3 tahun kami melistrikin dengan 100% berbasiskan energi terbarukan. Nah, selain di Akuo ini, kebetulan saya juga, jadi kalau tadi disampaikan sempat ngajak masih gitu kan, saya masih dosen juga di Universitas Teknologi Sumbawa UTS. Gitu. Mungkin yang ikut sesi tadi pagi ada Pak Rektornya jadi ngisi nggak, Mas Arif? Halo, Chris. Ya, jadi mengisi Kak tadi Kak? Ya, tadi pagi ada Pak Rektornya, Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Pak Hairul itu kan, Dr. Hairul itu kebetulan orang Lampung juga gitu. Jadi saya sudah ngajar di sana sudah 4 tahun, ini udah tahun keempat saya ngajar tentang energi terbarukan juga di UTS, seperti itu sih. Mungkin itu kali ya, Dita, buat pengantar, kalau ada yang ingin didiskusikan kali atau dari teman-teman serta silakan. Kita open ya, kita akan actively discuss aja. Kenapa? Karena udah sore juga. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand, dan nanti aku akan coba panggil untuk apa aja sih yang mau ditanyain lewat Bang Revi. Ini kesempatan emas nih dari pembicara udah melanglang buana dari oil and gas company, terus hijrah ke Paris ya Bang, kenaan terus habis itu, dan benar-benar dari awal mendirikan company, dan kira-kira pasti banyak banget struggle-nya gitu. Aku deh yang mulai tanya, mungkin teman-teman habis itu bisa ini ya, coba raise hand aja, nanti aku coba fasilitatin. Bang, kan company ini ya Bang, kalau ngeliat dari track record-nya tuh agak beda ya dari kalau mechanical, kalau oil and gas ya udah lah. Tapi bagaimana sih Bang akhirnya bisa sampai nentuin oh ya mau kuliah lagi, habis itu fokus nih terhadap renewable energy gitu. Karena kalau ngomongin renewable energy itu sesuatu yang sebenarnya kita tunggu, tapi tetap harus ada orang-orang yang bantuin untuk bisa komersial, dan aku yakin di situ challenge-nya banyak banget. Tapi pertama, apa yang mendasari akhirnya mau begitu berbeda divisinya sampai akhirnya ke Akuo? Satu, yang kedua, apa aja sih challenge-nya Bang untuk ngediriin si Akuo Energy itu sampai sekarang? Ya, kalau pertama terkait dengan planning, sebenarnya dari awal nggak ada planning khusus gitu ya. Artinya karena dulu kerjanya di migas gitu kan, di oil and gas, dan tahunya gitu kan, artinya tahunya pada saat itu hanya migas. Sebenarnya kuliah S2-nya pun nggak bermaksud buat ngambil yang renewables gitu. Cuman sedikit kecebur sebenarnya gitu kan, karena kuliahnya sebenarnya energy management gitu kan. Unfortunately begitu dibikin gitu kan, 1 semester terakhir gitu kan, semester ketiga sebelum kita tesis itu materinya hampir 80% tentang renewable energy gitu. Yang itu nggak kelihatan di silabusnya gitu. Jadi sebenarnya awalnya ya memang sudah dari awal
dulu set target, ya personal target lah, mungkin teman-teman juga sesuatu yang teman-teman harus atau udah dilakukan gitu kan, pasti punya personal target buat short term gitu kan. Oh, pas saya lulus nanti target-target saya misalnya IPK saya mesti berapa gitu kan, TOEFL mesti berapa gitu kan, terus nanti 3 tahun mau ngapain, 5 tahun mau ngapain, 10-15 tahun mau ngapain gitu. Pada saat itu memang sudah set target, oh habis lulus saya mau kerja 2 tahun gitu kan, targetnya waktu itu 2 tahun, dan di akhir tahun kedua saya harus kuliah gitu. Tapi ternyata ya shifting juga kan, artinya ke-delay sampai tahun ketiga baru bisa berangkat kuliah gitu. Tapi itu sudah jadi bagian dari personal planning gitu kan, untuk kemudian bisa kuliah S2 gitu. Nah, kemudian kenapa akhirnya shifting? Karena tadi sedikit banyak quote unquote kecebur gitu kan. Tapi begitu kecebur itu, kok ini jadi sangat menarik gitu. Jadi di semester ketiga itu yang dalam tentang 4-6 bulan belajar tentang sustainability gitu kan, belajar tadi ya, dunia ini sekarang kondisinya kayak apa, bumi ini kondisinya kayak apa, projection kita gitu kan sampai 2050 itu seperti apa gitu. Nah, melihat statistik angka-angka itu gitu kan, terus melihat juga tren, kan kita simply akhirnya membandingkan kan, oh di migas ini sunset industry gitu kan, yang akan makin declining gitu kan trennya daripada saat itu saya belajar di 2011-an sampai 2050 itu kan tentang waktu 40 tahun ya. 30-40 tahun itu kan tentang waktu ya, orang bekerja gitu kan, profesional bekerja, kalau lulus umur 20 pensiun 60 kan kira-kira 40 tahun. Artinya Windows yang saya pribadi itu di masa aktif itu akan, oil and gas itu akan declining gitu kan. Artinya orang gitu kan, resource yang tadinya kerja di sini itu akan rebutan makin banyak peluang kerjaan gitu. Sementara renewable energy itu totally opposite gitu loh. Akan growing banyak, sementara talent-nya belum banyak gitu. Itu yang kemudian decide bahwa oke lah, ini berarti kayaknya memang industri yang baru, yang pasti akan growing banget, dan akhirnya firm untuk memutuskan oke, saya akan masuk di bidang ini gitu. Nah, tentu tadi pertanyaannya Dita, ya pasti banyak lah kendala gitu kan untuk setup company di Indonesia gitu kan, ngedevelop project di Indonesia, apalagi perusahaannya adalah perusahaan asing gitu kan, yang mentalitinya juga beda gitu. Di Eropa itu kan orang kerja senang tektok gitu kan, janjian jam 8 tank sudah jalan gitu kan, sudah mulai gitu kan, target semuanya clear, ngurus perizinan itu sudah jelas gitu kan, prosesnya seperti apa, dokumennya apa, dan kapan izin itu akan dikeluarkan gitu. Cuman hal-hal kayak gini kan yang kemudian nggak ada di Indonesia gitu, artinya masih banyak variasinya, yang kemudian ya banyak inilah keseruannya sih kalau saya lihat, bahwa dengan mengembangkan EBT ini kita jadi belajar juga di negara kita tantangannya apa aja, tentang tadi ya perizinan, tentang bagaimana orang bisa appreciate waktu, bagaimana kita bisa melakukan studi-studi gitu kan, kontak sama local government macam-macam. Itu jadi banyak sekali lah yang kita kerjakan di sini yang Iya sih, kalau aku lihat karena shiftingnya agak beda banget, tapi karena mungkin yang bisa tetap stay strong adalah visi ya Mas, ada kebaikan di sana yang Mas Ref itu impikan, the tim tentunya. Jadi walaupun birokrasi sepertinya ya, pendanaan dan segala macam itu jadi halangan, tapi karena cita-citanya lebih besar, jadi tetap semangat gitu ya Bang ya. Wow, oke. Nice, nice insight. Aku akan open question nih. Sepertinya tadi ada yang raise hand, sudah Muhammad Yusrizal. Halo Yusrizal, boleh open your camera? Oh udah, ya boleh, silakan mau nanya apa nih ke Bang Revi? Ya, terima kasih kepada Mbak Ardita ya. Ya. Dan juga Bang Revi yang sudah memberikan sebuah materi yang amat menarik ya. Perkenalkan, saya Muhammad Yusrizal, saya salah satu bagian dari komunitas Balik Lampung. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin ya, untuk saya sempat mengikuti seminar bahwa untuk menjadi Bcom Pro itu kita membutuhkan waktu kurang lebih 10.000 jam terbang begitu ya, artinya kurang lebih 5 tahun dalam
mengemban atau memfokuskan ilmu pada bidang tertentu. Ya, seperti yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ketika kita sudah menjadi seorang yang profesional ya seperti Bang Revi, salahkah kita untuk multitasking gitu ya? Artinya di sini dia menjadi profesional tanpa dia membuka usaha begitu ya, menjadi entrepreneur begitu tanpa mengesampingkan sisi profesionalnya begitu. Begitu mungkin pertanyaan sederhana saya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sebenarnya tadi menarik sih tuh statistik yang bilang 10.000 jam gitu kan, atau ekuivalen 5 tahun gitu ya Yusril. Tadi sebenarnya secara waktu itu bisa jauh lebih dimanfaatkan gitu kan 10.000 jam gitu. Karena dalam setahun kita punya 8.760 jam gitu kan. Kalau kita kerja bisa extended gitu kan, artinya bisa kerja 10 sampai 12 jam sehari. Dalam setahun kita bisa mengumpulkan 4.000 jam gitu Yusril. Jadi instead of 5 tahun itu bisa 10.000 itu bisa beres dalam waktu 2,5 tahun. Kita bisa cut di timeline gitu kan, efisiensi dalam waktu increase efisiensi by 100% sebenarnya gitu, karena kita bisa cut by 50% gitu. Jadi ya itu ini sebenarnya kenapa saya sampaikan gitu kan, ini menarik terkait dengan pertanyaan yang kedua gitu, apakah salah gitu kan seorang profesional kemudian juga mulai melakukan usaha-usaha untuk jadi entrepreneur gitu loh, tanpa mengesampingkan profesionalismenya dia di bidang tersebut gitu loh. Artinya kalau menurut saya itu nggak ada yang salah gitu loh dengan melakukan hal yang lain gitu, selama memang kerjaan utamanya dia gitu kan, tanggung jawab dia sebagai seorang profesional itu bisa dilakukan. Dan yang paling penting yang kedua adalah penghindaran konflik of interest gitu loh, konflik kepentingan gitu loh. Jangan sampai misalnya gitu kan jadi seorang profesional kemudian nyambi gitu kan melakukan hal yang lain yang kemudian ada konflik kepentingan dengan kerjaan dia yang sekarang gitu loh. Jadi justru dengan ilmu yang makin bertambah, pengetahuan yang makin bertambah gitu kan, experience, networking yang makin bertambah, itu kita bisa melakukan banyak hal lain gitu loh, bisa ngajar, bisa bikin foundations, bisa bikin NGO gitu, atau kalau memang ada rencana untuk jadi founder sebuah perusahaan sendiri, dan itu bisa banget dilakukan gitu kan banyak banget perusahaan-perusahaan yang akhirnya besar gitu kan, founder-founder besar itu ya bukan berarti mereka fresh grad langsung bikin startup dan booming gitu kan. Itu kan cerita yang mungkin ya kita mungkin banyak dengar cerita startup yang kemudian jadi sangat besar. Tapi kalau ditelisik gitu kan, hampir majority dari startup itu sebenarnya adalah dari orang-orang yang sudah sebelumnya berpengalaman gitu loh, pekerjaan di bidang lain gitu kan, jadi business consultant gitu kan, kerja di banking, di sektor yang lain gitu. Jadi pengalaman, jam terbang, lain-lain itu sudah mulai terbentuk sebelum akhirnya founder tersebut atau co-founder tersebut bisa bikin startup yang kemudian booming gitu. Seperti itu sih. Rizal gimana? Intinya bisa, asal kita punya rencana dan capability untuk bisa wujudin cita-cita gitu. Jadi kayak kalau mau kerja sambil buka usaha itu bisa gitu ya Bang. Ya, bisa aja sih, asal kita benar-benar tahu rencana kita, tahu wujudinnya, dan yang penting kita nggak bisa kerja sendiri. Harus punya teman juga sih, kalau aku sedikit nambahin, karena untuk jadi to be a big giant, you cannot work alone, harus ada partner to make it happen gitu. Sedikit tambahin. Oke, Shiva silakan mau nanya apa nih ke Bang Revi? Boleh open your camera. Sepertinya nggak kelihatan nih si Shiva. Hai Shiva. Oke. Sambil nunggu Shiva, mungkin ada yang mau nanya lagi. Tadi sepertinya Nur Handy raise hand. Hai Handy. Oh,
Handi. Oh iya Mbak. Oh iya, Handi. Hai, ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Revi dan Mbak. Terima kasih Mbak Dita yang memberikan kesempatan. Di sini saya ingin bertanya kepada Bang Revi terkait ini Bang, bagaimana sih saya melihat Bang Revi dengan begitu banyak kesibukannya sebagai profesional, sebagai dosen dan juga masih berkesempatan menyempatkan diri untuk mendedikasikan dirinya di kegiatan sosial seperti itu Bang. Nah, mungkin bisa dibagi Bang tipsnya kepada kita bagaimana strategi getting things done-nya Bang. Bagaimana strategi supaya tetap menjaga produktivitas itu Bang di tengah kesibukan dengan berbagai macam bidang ya yang mana setiap hari Bang Revi jalan. Seperti itu aja mungkin. Mbak Revi sepertinya masih on mute. Sorry, thank you Andy buat pertanyaan. Jadi kalau ada short answer buat pertanyaannya tadi Andy yang menarik itu mungkin yang pertama komitmen gitu kan. Yang kedua go extra miles. Yang ketiga priority gitu. Jadi memang tiga hal itu menurut saya selalu penting untuk kita tanamkan. Mungkin saya putar dulu kali ya. Yang pertama tadi komitmen gitu. Begitu kita komit gitu kan terhadap sesuatu, pertama of course kalau kita komit dengan, kalau kerja profesional gitu kan, kita ada kontrak kerja kan, artinya kita komit dengan agreement, kontrak perjanjian kerja kita antara kita sebagai karyawan dan perusahaan. Di sana ada responsibility apa yang mesti kita deliver gitu kan, kita harus komit terhadap itu dan kita menerima remunerasi kan terhadap itu gitu kan, karena memang hubungannya antara karyawan dan perusahaan adalah mutualism gitu. Nah, di sana kita harus komit gitu kan. Terus tadi pertanyaan gimana caranya masih bisa juga bagi-bagi waktu ngerjain banyak hal gitu kan, mengajar, bikin kerjaan sosial di organisasi macam-macam gitu kan. Ya pada akhirnya balik lagi ke premis awal tadi gitu. Kalau kita sudah komit juga dengan kegiatan sosial yang kita jalani gitu kan, komitmen kita untuk ngajar, sesibuk apapun kita gitu kan, secapek apapun kita, akhirnya ya kita harus bisa mendeliver apa yang kita tadi sudah komitmen di awal gitu loh. Oh saya ternyata ngajar ini, saya ada komitmen setiap minggu ada 2-3 jam waktu yang saya alokasikan untuk kegiatan belajar mengajar gitu. Jadi nanti waktunya dicari-cari gitu. After office gitu kan, pagi-pagi sebelum office hours macam-macam itu, jadi semua dicari gitu. Karena itu nanti kaitannya dengan komitmen tadi, kaitannya dengan priority gitu loh. Jadi ini banyak kita yang kadang mungkin rada susah untuk allocate waktu gitu kan, karena pengen ngerjain banyak hal sekaligus gitu, terlalu banyak di kepala gitu kan, kelihatan kayak sibuk banget gitu kan, jadi aktivitas seolah-olah ada 15 sampai bingung yang mau dikerjain yang mana gitu. Ya itu kita harus ngukur juga pada akhirnya gitu kan, availability kita ini berapa jam sih gitu kan dalam satu minggu. Saya ini, kita ini gitu kan, kita itu tidur dalam satu hari itu berapa jam gitu, sisa waktunya berapa, dan dalam rentang waktu tersebut berapa hal yang bisa kita kerjakan gitu. Dan di sana degree of priority itu penting gitu kan, kerjakan hal itu yang pertama yang paling urgent sama yang paling penting gitu kan. Artinya paling penting degree of impactnya pentingnya kayak apa, sama secara urgensi mana yang paling penting untuk dikerjakan lebih dulu. Jadi selalu pentingin prioritas, alokasi waktu terhadap prioritas mana yang lebih priority. Dan kadang kita sulit juga adalah untuk say no gitu kan, buat sesuatu gitu. Misal tiba-tiba lagi sibuk ngerjain apa, ada orang kayak dropping gitu kan, kami gue butuh ini bisa bantu nggak, bisa ngerjain ini nggak, saya ada kerjaan ini, ada bisnis ini gitu kan, ini peluangnya bagus macam-macam, tapi kita jadi terdistract gitu loh, priority kita jadi terdistract, kemudian malah kerjaan yang seharusnya kita kerjakan jadi terbengkalai. Itu yang kedua. Jadi tadi pertama penting komitmennya gitu kan, yang kedua set the priority gitu kan, paling penting juga agenda harus di set up, sama yang terakhir ya capacity untuk go extra miles gitu.
Karena kalau kita cuman business as usual gitu kan, artinya ya kita enaknya gitu kan kerja ya udah sehari 8 jam gitu kan. Setelah itu kita mau santai gitu kan, mau mabar gitu kan kalau generasi sekarang, atau mau rebahan gitu kan, atau mau apa gitu kan, atau mau ngapain lah hal-hal yang kelihatan lebih menyenangkan gitu kan untuk our pleasure gitu. Cuman kan nggak bisa gitu dengan keinginan kita untuk mengerjakan banyak hal gitu kan di luar tadi kerjaan profesional kita, profesional komitmen kita, ya kita harus mampu untuk kemudian mengalokasikan waktu gitu kan, tadi go extra miles tadi gitu. Setelah malam tidurnya mungkin rada malam kerja lagi ngerjain hal-hal yang tadi di luar kerjaan utama kita gitu, atau tidur lebih awal, bangun lebih awal juga kerja lagi sebelum subuh, yang hal-hal kayak gitu yang kemudian memang kita harus, ya prosesnya itu harus ada gitu. Karena saya pribadi sih ada nggak percaya gitu loh, atau ya kalaupun ada prodigi gitu kan, orang-orang yang canggih hanya dengan waktu sedikit tapi bisa mengerjakan banyak hal, ya mungkin itu udah ininya dia lah, rezekinya dia lah kayak gitu. Cuman menurut saya kebanyakan orang ya it's normal gitu loh, kalau kita mengerjakan lebih banyak hal, artinya waktu yang dialokasikan harus lebih banyak juga gitu. Dan waktu itu kemudian kaitannya sama tadi, apakah kita mau komitmen gitu. Mungkin waktunya punya, tapi kalau kita nggak komit, kita mungkin milih mengerjakan hal lain yang lebih menyenangkan gitu. Itu sih kira-kira Bang Hendy. Oke, thank you Bang. Ya Han, gimana? Ada yang masih mengganjal dari penjelasan Bang Revi, atau ada sesuatu yang mau ditambahin lagi pertanyaannya dari Hendy mungkin? Apa cukup jelas? Untuk strateginya sudah cukup jelas sih Mbak. Cuma mungkin ini Bang, mungkin kan nggak semua orang bisa melakukan itu ya dengan pressure yang segitu gitu. Akan sering sekali ditemukan stres gitu kan Bang ya. Nah, bagaimana dengan segala macam kesibukan itu, strategi Bang Revi nih, cope with stress-nya tuh gimana Bang? Mungkin bisa di-share juga. Stresnya jangan dipikirin kalian ya. Cuma kalau saya lebih ke arah ini sih, ini aja, manage expectations gitu loh. Jadi jangan terlalu, saya to be honest nggak pernah result oriented gitu loh. Oke, we set a target gitu kan. Cuman saya itu lebih bahagia kadang-kadang gitu loh, even if target itu nggak tercapai, tapi kita menjalani prosesnya itu dengan benar gitu. Prosesnya kita jalanin semua, we devote ourselves gitu kan, kita kerja benar-benar all out gitu kan. Ya banyak lah di dunia profesional kayak gini, kadang-kadang kita ada tender gitu kan, one very big project gitu kan, tapi akhirnya kita nggak menang tender itu gitu kan. Kita pasti disappointed kan. Itu kalau bawaannya tipikalnya fixed mindset gitu kan. Jadi punya mindset if I'm fail gitu kan. Kalau kerjaan saya nggak deliver, berarti I'm a failure gitu kan. Saya adalah kegagalan by itself. Itu kita akan stres, jadi ke bawah-bawah macam-macam. Cuman lebih baik untuk punya mindset, growth mindset gitu loh. Artinya begitu ada kegagalan, we analyze gitu kan. Kita acknowledge bahwa ternyata kemarin gagal, kenapa ya kira-kira gitu. Padahal kita sudah devote a lot of our time, kita benar-benar all out, kita kayaknya sudah optimal banget kasih harga terbaik. Kok masih ada pihak lain yang ngasih harga yang lebih murah dari itu gitu. Kira-kira gapnya di mana? Kita cari lagi tuh, kejar lagi. Next time I think there will be a room on this aspect. Kemudian kita bisa matchingin harga tersebut gitu. Jadi lebih trail dengan tadi proses tadi gitu kan. Kemudian bahwa dengan proses waktu yang di-devote macam-macam itu, kemudian hasilnya itu menurut saya it's just a matter of time gitu loh. Bukan of whether will be successful or not gitu kan, tapi when gitu. Kapan, when will be successful gitu. Jadi di sana mindsetnya mungkin yang pertama memang mindsetnya memang harus di set banget sih ya Bang Hendy. Karena kalau enggak ngerasa nanti misalnya saya target mau kuliah S2 gitu loh, daftar beasiswa sudah ada 10, kok 10-10-nya gagal gitu kan. Ini saya berarti kayaknya memang orang nggak pantas gitu loh buat kuliah S2. Kalau punya mindset kayak ini kan jadi bahaya kan, jadi stres, malah jadi nggak deliver. Padahal harusnya dianalize gitu kan, kemarin kenapa kira-kira masalahnya, how I can improve myself, kemudian tahun depan bisa coba lagi gitu.
Ini mungkin bisa banyak dipakai ya buat either dunia profesional, dunia kampus atau macam-macam. Hal-hal tersebut saya rasa mindset tadi harus nomor satu gitu. Sama yang kedua ya di luar itu sih secara fisik mungkin perlu banyak exercise juga kali ya, olahraga gitu. Jadi ya apapun olahraganya gitu kan. Kalau saya lagi senang lari, jadi ya lagi lumayan rajin lari gitu sih, buat ngilangin stres juga. Oke, siap Bang. Thank you Bang. Setuju banget Bang Revi. Tapi, sorry, I'm lost. Oke. Setuju banget Bang Revi dari tadi tentang stress management, tentang keraguan terhadap diri kita sendiri. Bisa nggak sih gue ngelakuin ini gitu? Padahal sebenarnya apa sepertinya koneksinya agak kurang baik, jadi terlempar. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya Bang, ini agak menarik karena mungkin kalau ngomongin stress management itu sangat berhubungan terhadap anak-anak kuliah nih. Gue punya mimpi besar, tapi gue takut nih gitu. Tapi thanks banget tadi triksnya bahwa ketakutan itu jangan kita anggap sebagai ketakutan, tapi terhadap jadi deal with this problem. So we can like having growth mindset, so kita bisa analisis nih, oh kita belum bagusnya di mana, tapi tetap mau berubah ke menganalisis problem, lalu kita bisa tahu ya mana hal yang perlu kita improve ke depannya gitu teman-teman. Jadi kalau yang anak FK mana yang kalau lagi stres mau ujian, jangan dibikin stres tapi belajar, kata Bang Revi gitu kali ya. Oke, thank you Bang. Ini ada lagi nih yang bertanya, sepertinya banyak banget yang bertanya. Namanya Fenty. Hai Fenty, boleh unmute and show di kamera. Hai Mbak Ardita. Iya, suara saya terdengar ya Mbak? Ya. Baik, makasih Mbak Ardita. Bang Revi ini izin bertanya. Mungkin kalau ini sedikit menyimpang mungkin ya, kalau sedikit menyimpang mohon maaf. Ini kan Bang Revi tadi bidangnya juga renewable energy. Kebetulan saya juga tertarik dengan renewable energy dan penelitian saya juga mengarah ke sana, jadi biofuel dari biomasa. Cuma akhir-akhir ini saya membaca postingan dari Greenpeace terkait biofuel yang dari biomasa dan terkaitannya dengan hutan sawit yang di Indonesia. Jadi mereka memandang bahwa itu bukan solusi seperti itu, Bang. Dan saya juga berpikir tentang hubungannya biofuel ini dengan sekarang kan lagi dikembangkannya Tesla ya. Nah, menurut pendapat Bang Revi, untuk prospek di Indonesia sendiri itu seperti apa sih? Karena ketika saya melakukan penelitian ini tuh di pikiran saya, wah sepertinya ini nanti ke depannya peluangnya semakin menurun seperti itu. Itu pertanyaan pertama saya. Dua ya Bang. Kalau yang kedua, sekarang kan Bang Revi sebagai profesional di perusahaan dan mengajar juga ya begitu sebagai dosen. Pertanyaan saya, bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang profesional, artinya bekerja di perusahaan dan bekerja di institusi pendidikan, karena kalau yang saya lihat lingkungan kerjanya kan itu cukup berbeda dan apa yang kita hadapi itu cukup berbeda. Jadi apa sih yang harus kita perkuat jika di perusahaan dan bagaimana kita harus beradaptasi jika kita memang mengajar di institusi pendidikan, karena tidak banyak pula pendapat orang ketika kita semisal dari profesional kemudian pindah mau mengajar, beberapa orang memandang wah sepertinya kamu kurang cocok nih
untuk di institusi pendidikan. Nah, saya pernah dengar seperti itu. Jadi kalau dari Bang Revi, bagaimana sih supaya kita bisa berjalan dua-duanya nih sebagai profesional di perusahaan dan di institusi pendidikan? Terima kasih. Thank you Mbak Fenty, pertanyaannya menarik nih, yang nomor satu terutama yang paling menarik gitu. Karena bahasan tentang sawit ini selalu menarik gitu kan, perspektifnya sangat luas gitu kan. Ada pro cons yang kadang-kadang memang, apalagi buat orang-orang yang di tengah gitu kan, yang memang nggak di jalur pengusaha sawit gitu kan, bukan di sisi pengusaha sawit gitu kan, atau di sisi yang lingkungan yang tadi model-model apa namanya Greenpeace gitu kan, atau Walhi macam-macam. Kita yang di tengah itu kadang-kadang bingung gitu, ini informasi yang benar yang mana gitu, karena memang isunya sangat luas gitu loh masalah sawit ini. Saya juga lebih cenderung untuk berhati-hati gitu kan dalam mengomentari masalah sawit ini, karena saya pribadi bukan expert di bidang tersebut gitu loh. Cuman memang dari sisi upstream gitu kan, di sisi hulu ini mungkin mesti dicek-cek ya. Mungkin Mbak Fenty lebih tahu lah dari saya karena memang peneliti di bidang ini gitu. Kita itu di sisi upstream total lahan sawit di Indonesia itu ada sekitar 14 juta hektar gitu loh, data resminya gitu. Mungkin angka yang benerannya ada di 16 atau 17 juta hektar lahan sawit se-Indonesia gitu. Itu sawit ya, dan itu data-data bilang bahwa ini involving 3 million job gitu. Jadi ada 3 juta pekerjaan itu terkait dengan bisnis sawit ini gitu. Dan bisnis sawit ini ngomongin statistik ya di upstream itu. Bisnis sawit ini kasih pendapatan devisa ke negara dari ekspor si CPO tadi range-nya sekitar 15 sampai 20 billion US dollar dalam 1 tahun. Artinya sekitar berapa tuh? Kalau 15 kali 15 ya sekitar 200-an triliun lah gitu kira-kira. Devisa dari jualan sawit ini gitu. Nah, sekarang kasih pembanding sedikit gitu ya. Kita tiap hari pada makan nasi ini kan ya di sini semua ya. Mbak Fenty tahu nggak berapa luas sawah padi di Indonesia? Nggak tahu kan? Angkanya sekitar 10 juta gitu loh, 10 juta hektar. Compare gitu kan, vis-a-vis sama tadi angka di lahan sawit 15 juta hektar gitu. Artinya kita punya lahan sawit gitu kan 1,5 kali dari padi yang ada di Indonesia gitu. Itu sebenarnya rada ya sedih juga sebenarnya gitu. Padahal konsumsi padi kita per kapita itu sekitar konsumsi beras ya. Kita orang Indonesia itu dalam 1 tahun itu makan beras sekitar 115 kg dalam 1 tahun gitu. Artinya dan kalau ada 360 hari, kita sehari itu makan 1/4 kilogram nasi gitu loh kira-kira per kapita orang Indonesia gitu. Tapi padi kita, lahan sawah kita itu lebih sedikit dari lahan sawit. Sementara di luar gitu kan, di luar juga kemudian di Uni Eropa gitu sebagai pasar utama kita untuk ekspor sawit itu, mereka juga ya sebenarnya alasannya sebenarnya bisa dibilang ada 2 gitu loh. Alasan pertama masalah lingkungan yang itu benar gitu kan, karena banyak sawit juga yang kemudian tidak mengikuti standar semacam RSPO gitu kan, Responsible Sustainable Palm Oil gitu kan, atau standar sertifikasi tentang sustainability dari palm oil itu sendiri. Sama yang kedua ya ada perang dagang juga sebenarnya sedikit banyak gitu loh dengan Eropa ini gitu loh. Nah ini perusahaannya Mbak Dita gitu kan sebagai salah satu konsumen sawit, produk sawit terbanyak juga, itu yang pasti kena, ada yang punya concern paling besar terhadap isu masalah sawit, masalah plastik gitu kan, perusahaan-perusahaan FMCG ini gitu, karena memang banyak sekali produknya, materialnya itu yang diproduksi dari yang bahannya base-nya itu material utamanya sawit gitu. Itu dari sisi tadi ya perbedaan pendapat gitu kan, view dari sisi lingkungan ekstrimnya ngelihatnya kayak apa gitu loh. Karena memang tadi lahan sawit banyak secara pengelolaan gitu kan, konsumsi air, yang paling parah adalah masalah pembukaan lahan gitu kan, yang banyak orang protes ini karena pembukaan lahannya walaupun dia bilang seproper apapun, tapi lebih banyak sebenarnya dengan open burning gitu kan, nanti beneran bakar gitu kan pas musim kemarau gitu, itu yang kemudian banyak ditentang oleh banyak orang gitu. Nah sekarang melihatnya gimana gitu loh, oh di Eropa di ban nih sawitnya gitu. Kalau saya melihat nih program-programnya sekarang gitu kan, B20, B30 atau nanti mau dibikin B100 itu lebih ke arah untuk
karena tadi secara konsumsi makin berkurang gitu kan, import di ban, dikurangin macam-macam, ini produksi berlebih kan, supply berlebih di Indonesia nih kan, excess-nya nggak ada gitu. Akhirnya dicarilah program ini gitu kan, B20, B30, sampai B100 untuk mengabsorb gitu kan, untuk menyerap supply yang terlalu banyak di dalam negeri gitu loh. Nanti kalau trennya berubah lagi gitu kan, ya mungkin lebih baik orang ekspor lagi gitu kan. Kita nggak pernah tahu apa yang kejadian, karena ini highly political subject menurut saya masalah sawit ini gitu. Nah kemudian kalau ngelihat tren gitu loh, tadi balik ke pertanyaan ini, apakah ada feature-nya atau enggak gitu. Kalau saya melihat simply gitu kan, yang paling banyak konsumsi bahan bakar itu kan sebenarnya sektor ini ya, sektor transportasi, pembangkit listrik gitu kan, sama yang terakhir adalah aviation gitu kan, industri dan aviation, sektor penerbangan gitu. Sektor transportasi ya mungkin mobil listrik, electric vehicle di Indonesia nggak akan cepat banget ya dalam waktu 5 tahun gitu. Mungkin Windows-nya lebih ke arah 10-20 tahun ke depan gitu. Cuman kalau kita lihat Windows-nya kita tarik ke 30 tahun, 40 tahun, ya itu nggak akan ada room lagi sebenarnya buat mobil yang basisnya internal combustion engine gitu kan, ICE. Jadi yang nanti mau pakai B20, mau pakai B100 mungkin akan makin menghilang gitu, nanti dalam waktu 20-40 tahun ke depan gitu. Jadi room di sektor otomotif pasti habis gitu loh. Itu untuk light vehicle, untuk kendaraan yang lebih besar gitu kan, kayak kereta api gitu kan, kapal laut gitu kan, itu kan pakai bahan bakarnya lumayan besar ya, atau truk gitu kan, truk buat logistik. Itu nanti tren kedepannya akan electric vehicle juga, cuman yang basisnya menggunakan hydrogen gitu. Jadi kalau mau penelitian tentang liquid fuel gitu kan, lebih baik menurut saya, suggestion saya lebih baik fokus buat ngerjain masalah hidrogen ini, karena future-nya akan bergerak ke arah sana gitu. Buat di aviation sendiri yang paling energi intensif sebenarnya di sektor penerbangan, itu orang sudah ngomongin ngeblending aftur dengan namanya PTX kan, power to liquid, balik lagi semacam hidrogen gitu yang kemudian nanti akan jadi winners-nya gitu. Jadi memang ke depan kalau saya melihat kalau mau fokus tentang marketnya mungkin nggak akan banyak gitu. Kalaupun ada akan sangat niche di Indonesia dan itu rada apart dari global trend gitu. Kalau semua orang ngomongin electric vehicle, lithium ion dan hydrogen, kita ngomonginnya biofuel gitu kan, yang itu udah subjek tahun 90 gitu loh. Ke Brazil dulu mulai ngomongin B20, B30 gitu. Itu udah ketinggalan 20-30 tahun gitu. Jadi sudah outdated gitu loh. Kayak gitu sih. Yang kedua tadi masalah bagaimana mengantisipasi gitu loh, kerja dari bidang di profesional kemudian di kampus seperti apa. Saya melihat bahkan malah sebaliknya gitu loh, karena dengan perspektif industri gitu kan, perspektif profesional, kita tahu how things is going on gitu kan, in practice, in reality, how things is going on gitu kan, dari sisi teknologi, dari sisi environmental, sosial gitu kan, dari sisi bisnis gitu kan, kemudian kita masukkan dalam konteks akademis gitu. Saya bahkan dalam mengajar itu ya, mungkin secara konteks gitu kan, tekstual atau secara teknologi, mungkin teman-teman mahasiswa sekarang pinter-pinter banget lah gitu, dengan YouTube kan, baca macam-macam sudah ngerti lah bagaimana wind turbine bekerja gitu kan, bagaimana solar PV bekerja gitu kan, bagaimana PLTA gitu kan, maksudnya tenaga air bekerja gitu. Cuman yang lebih mereka appreciate gitu kan adalah ketika saya menjelaskan konteks tentang bagaimana sih mendevelop project, tantangannya apa aja sih, secara bisnis ngitungnya kayak apa sih bikin sebuah project itu masuk akal atau enggak gitu. Itu yang lebih banyak sebenarnya di-appreciate dari mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi saya melihat bahwa bahkan dengan pengalaman tadi di industri secara langsung itu memberikan nuansa gitu kan, perspektif tambahan yang sangat menarik buat mahasiswa gitu. Jadi harusnya ya kampus menurut saya bahkan akan lebih banyak sih gitu. Jadi di luar UTS juga saya banyak visiting gitu kan, kelas gitu di ITB gitu kan, di UI, di kampus-kampus lain seperti itu sih gitu. Dan menurut saya itu akan trennya ke depan juga akan makin banyak seperti itu sih. Itu Mbak Fenty. Baik, terima kasih Bang. Gimana Mbak Fenty, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Masih ada yang ngeganjel kayaknya. Enggak kok Mbak, cukup.
Saya Cukup juga banget. Oke, Cukup thank banget, you terima Van buat kasih. pertanyaannya. Bang, tapi aku kayak denger-denger gitu ya, kalau Biofueling itu kan cita-citanya sangat mulia banget, tapi katanya efisiensinya itu udah terbukti. Misalnya, iya dia bisa, tapi katanya efisiensinya masih belum optimum. Itu benar nggak sih, Bang? Apa nih, terkait apa? Efisiensi, misalnya yield-nya dari raw material jadi finished product gitu, katanya efisiensinya masih under 50%. Itu benar nggak sih, atau sebenarnya udah bisa di scale up? Efisiensinya siapa nih? Sorry. Biofuel itu sendiri yang tadi. Oh, biofuel. Bio. Oke. Biofuel. Mungkin Mbak Fenty yang bisa komen tuh, biofuel efisiensinya seperti apa gitu kan, thermal efisiensinya. Iya, oke. Nggak ke situ ya. Oke, sip, nggak apa-apa. Oke, di sini ada sedikit pertanyaan lagi nih Bang dari Reza Afrian Yuda. Hai Reza, Kak Revi izin bertanya nih, jika kita beraktivitas di dosen sekaligus profesional di suatu perusahaan, bagaimana cara menentukan apakah kita adalah individu yang berkonsentrasi di sektor akademis atau sektor profesional? Contohnya kayak Bang Revi yang berada di sektor profesional namun juga bergerak di sektor akademisi. Nah, kita bisa define itu gimana sih? Gitu, seorang individu itu arahnya ke akademisi atau ke profesional? Ini pertanyaan. Ya, mungkin sekarang batasnya sudah lebih ini ya, sudah lebih tipis gitu loh antara banyak sektor gitu kan. Karena ya menurut saya selama kita bisa menjalani semuanya properly ya, kita bisa jalan aja sih satu dua role yang memang kita lihat itu adalah sesuatu yang mau kita kerjakan gitu, ada misi besar di balik itu gitu. Kenapa kalau misalnya dalam konteks saya pribadi gitu, saya ngelihat ya memang waktunya lebih banyak di devote buat jadi dunia profesional gitu. Jadi ya I can clearly say that my background is professional gitu kan, rather than akademis gitu, akademik. Nah cuman tadi dengan premis yang sama yang disampaikan Mbak Fenty gitu, dengan pengalaman di dunia profesional gitu kan, di dunia industri, itu ngasih perspektif yang menurut saya kita itu missing di sisi kampus gitu kan. Di dunia kampus banyak hal itu masih terlalu ideal gitu. Saya nggak tahu lah, mungkin sekarang prosesnya lebih bagus gitu. Cuman kalau saya membayangkan gitu kan, konteks saya dulu waktu masih kuliah itu kan sangat tekstual gitu loh, sangat tekstual. Kita ngelihat book gitu kan. Oke, saya belajar misalnya tentang fluid mechanics gitu kan, mekanika fluida gitu kan, yang sangat kompleks gitu kan. Cuman implementasi si ilmu tentang mekanika fluida di bidang industri itu kayak apa, itu something yang kita nggak ada bayangan sama sekali pada saat itu gitu. Padahal ini ilmu yang misalnya di pembangkit energi terbarukan gitu kan, ngomongin energi angin, itu salah satu bagian dari PLT Bayu gitu kan, knowledge tentang fluid mechanics gitu kan, tentang computational fluid dynamics gitu kan, tentang aliran gitu, aliran udara itu nomor satunya ada di sana gitu. Nah, dengan pengalaman yang tadi seperti itu, makanya menurut kayaknya memang harus lebih banyak nih orang-orang industri background gitu kan, profesional background harus lebih banyak masuk ke kampus gitu kan, sharing dengan mahasiswa untuk kemudian mahasiswa itu dapat perspektif ilmu-ilmu mereka itu sebenarnya dipakainya kayak apa sih gitu di dunia praktis gitu sih. Kalau dari sisi ketika orang, ada anak muda nih bingung masih akademi sama profesional, itu berarti lebih ke mereka sukanya di bagian apa gitu ya, Bang? Iya, kayaknya mungkin pengen itu kali ya, menentukan saya nanti mau fokusnya di mana gitu ya. Itu mungkin kalau itu balik lagi ke panggilan hati kali ya, artinya apakah memang pengen masuk jalur akademis gitu kan, lulus S1 terus langsung penelitian, S2 lanjut S3 gitu kan, pulang ngajar lagi, nggak ada itu sesuatu yang memang jalur akademis harus seperti itu gitu kan. Atau kalau masuk ke jalur profesional ya memang terus gitu kan, career semacam untuk mengerjakan yang memang dunia profesional. Jadi memang pada akhirnya itu ya pilihan kali ya, dari masing-masing dari kita melihat mana sih yang lebih ke arah ya tadi ya, panggilan hati kita gitu kan, atau passion kita di bidang apa gitu. Kalau memang kelihatan banget jago gitu kan, penelitian, bikin paper apa macam-macam gitu kan, tentang basic science atau basic sosial understanding gitu kan, yang hal-hal yang memang beneran
kelihatan talent-nya di akademik, ya menurut saya harusnya memang masuk ke jalur akademis gitu. Pengalaman saya gitu kan, saya kayaknya nggak bakat di bagian situ gitu. Bakatnya ada di apa namanya di bisnis gitu. Gimana, Za? Ada yang mau ditanyain lagi yang masih ganjel nih, mumpung ada Bang Revi. Jarang loh ketemu langsung. Tanya secara bertatap muka. Oke. Kata Reza sudah cukup, Kak. Oke, kita masih open di question untuk one last question. Ada yang mau nanya lagi nih? Atau bolehlah 1 atau 2 lagi? Oke. Yo, jangan malu-malu. Kapan lagi? One on one with Bang Revi loh, teman-teman semua. Oke. Sepertinya sambil kita menunggu dan juga masih belum ada pertanyaan juga di chat, saya lagi deh yang nanya kalau gitu, Bang. Gini, saya ngerasain gimana datang dari Lampung kayak I wasn't coming from the city ya, from Bandar Lampung, coming from small city, terus SMA-nya di Bandar Lampung, dan ngerasain gimana orang merantau itu harus hidup itu kayak mana sih gitu. Nah, pengen belajar nih sama Bang Revi. If you can turn back the time, Bang, apa aja sih skill yang harusnya anak muda, khususnya anak muda Lampung ini harus punya supaya bisa bisa bersaing secara global. Jadi saya yakin kayak potensi setiap orang itu sama, tinggal kita ngasahnya itu bener atau enggak. Dan kalau Bang Revi bisa turn back the time, itu tuh apa aja sih yang harusnya anak-anak muda ini punya, skill apa, skill mendasar apa yang nantinya bisa bermanfaat untuk mau dia nanti implementnya di profesional, di entrepreneur, itu pasti aku yakin esensinya sama gitu. Nah, tapi untuk mencapai itu kan kita harus bersaing sama lulusan international graduate from international business. Nah, boleh di-share dong, Bang. Ya, mungkin ya konteksnya mungkin sedikit berbeda ya, karena memang udah generasi lumayan lama nih gitu kan kita. Cuman kalau saya ngelihat sekarang ya kerennya ke depan gitu, mungkin teman-teman bisa baca laporannya ini apa namanya World Economic Forum gitu kan, itu baru di-publish di November lah, Oktober atau November 2020 gitu kan, 1-2 bulan yang lalu gitu. Jadi mereka bikin projections gitu loh, apa namanya emerging jobs itu apa saja sih gitu loh. Ada emerging jobs, ada satu lagi declining jobs. Jadi role pekerjaan gitu kan, bidang-bidang apa saja sih yang akan growing gitu kan buat 5-10 tahun ke depan gitu. Jadi kalau dilihat gitu loh, dia bikin per sektor gitu kan. Jadi misalnya sektor apa namanya FMCG gitu kan, terus sektor energi, sektor apalagi gitu kan, banking gitu. Kira-kira dalam masing-masing sektor itu kebutuhan kerjaan yang emerging itu apa aja dan yang declining apa aja. Selain itu mereka bikin juga per negara gitu. Jadi misalnya di Indonesia, di Malaysia itu trennya kebutuhannya bakal kayak apa, considering apa namanya market di Indonesia dan projections-nya ke depan kayak apa. Mungkin bisa dilihat-lihat dari sana gitu loh. Nah, cuman kalau saya ngelihat sekilas memang paling banyak gitu loh, mungkin dari semua top 10 emerging jobs itu kan bisa dibilang 50%-nya itu either ngomongin sektor gitu kan, per sektor atau per negara, itu semuanya yang terkait dengan digitalization gitu loh. Jadi semua yang terkait dengan data scientist gitu kan, Internet of Things gitu kan, bahasa pemrograman macam-macam gitu. Jadi menurut saya memang ya tren ke depan dunia itu semuanya bergerak ke arah digitalization. Regardless kita sebenarnya background-nya apa saja, menurut saya punya basic knowledge gitu kan, paling nggak, walaupun kita nggak mau jadi programmer gitu kan, nggak mau jadi data scientist macam-macam, tapi punya understanding gitu kan, punya knowledge, punya very basic common knowledge on those aspect will be very important gitu loh, menurut saya sih, analisa pribadi saya gitu. Sama yang kedua ya, yang kayaknya makin terus sekarang ya bahasa Inggris gitu. Kalau dulu mungkin bahasa Inggris di zaman saya kuliah masih kayak target yang apa namanya ya kalaupun enggak apa-apa lah, nanti sambil belajar pelan-pelan gitu. Kalau sekarang kayaknya
udah it's a must gitu, kayak baseline gitu loh, kayak bukan ambitions lagi gitu loh bahasa Inggris ini. Sekarang udah jadi baseline ya. Kayaknya ya kalau misalnya TOEFL yang IBT belum 90 ya jangan lulus dulu lah, mending gitu kan S1 kira-kira gitu. Kalau set target 95, 100 kayak gitu. Jadi ya mungkin secara skill set yang paling penting itu gitu kan. Karena yang ketiga menurut saya lebih ke arah kemampuan untuk learning and new things sih gitu. Karena memang semua inovasi itu akan makin cepat gitu loh. Kalau dilihat gitu kan, manusia ini gitu kan, revolusi industri itu kapan sih kejadian, kan baru tahun 1700, 1800 gitu kan. Dalam 300 tahun lihat apa yang dilakukan manusia gitu loh. Banyak sekali gitu loh. Dan itu secara speed gitu kan, itu makin cepat gitu loh. Kalau dulu slowing gitu kan, dari mulai semua mobil itu kan pelan-pelan, pesawat macam-macam, tapi begitu internet era masuk gitu kan tahun 60-an, everything is moving very quick gitu loh. Secara timeline itu semua inovasi itu makin cepat gitu. Jadi kemampuan untuk bisa beradaptasi dan belajar, learning all the new things itu very important. Itu menurut saya lebih ke arah tiga hal itu kali ya, Mbak Dita ya, yang penting kayaknya buat teman-teman mahasiswa ini untuk ya bisa sebagai minimum skill set gitu loh. Nah, kalau pas lulus kayaknya harusnya sudah punya mindset seperti itu. Modal ya, aku setuju banget sih terhadap bahasa, karena kalau aku bandingin sama teman-teman, mereka tuh dari PAUD atau dari TK aja udah international PAUD gitu. SD-nya international school, SMA international school, tapi ada banyak orang juga yang nggak datang dari international. Gini, keuntungan di international school adalah mereka punya bahasa Inggris yang bagus, lalu ada orang-orang, tapi nggak menutup kemungkinan orang-orang yang datang dari kayak sekolah negeri, terus kita nggak mampu, nggak kayak gitu, tapi lebih ke tahu kebutuhan dan mau belajar. Dan itu nge-link banget sama tadi tentang kemampuan untuk belajar sesuatu, learning new things, karena kalau kita nggak adapt, kita yang bakal hilang gitu. Jadi yang ketiga tuh, yang pertama juga tadi disebutin tentang gimana kita ngebaca data. Artinya kita udah tahu data, kita bisa proyeksiin ke depan itu akan ada peluang apa, maka kita akan belajar sesuatu yang baru, dan kita mampu mengutarakannya itu dengan kata-kata yang baik dan dalam bahasa Inggris. Ya, terus berhubungan lah ya. Dan mungkin sedikit nambahin juga Bang Revi, mungkin ini ya, kalau di anak-anak kuliah sekarang kan organisasi itu jadi juga penting ya sih, kalau kita berhadapan dengan teman-teman kantor atau teman-teman nggak di kantor, nggak di community, nggak di pertemanan secara sesama gitu, ikut komunitas atau ikut organisasi itu penting juga ya Bang ya, karena deal gitu. Kalau Bang Revi tadi udah dijelasin kalau dulu pernah jadi ketua IMM ya Bang, Ikatan Mahasiswa Mesin gitu, FTUI gitu. Nah, itu yang penting yang kita belajarin tuh bukan mungkin ya, ada sebagian orang punya kesempatan jadi ketua, tapi nggak hanya kita bisa belajar, tidak hanya dari ketua, tapi bagaimana responsibel terhadap tugas kita kayak gitu. Jadi esensinya itu lebih ke soft skill yang kita dapetin tuh bisa kita dapat nggak sih gitu setelah lulus kuliah gitu. Jadi menurut aku tambahan poin pentingnya juga adalah harus ikut organisasi, karena jangan sampai bahasa Inggrisnya bagus tapi juga kita. Oke, ini ada satu kelas pertanyaan, itu dari Umi Kulsum Nurayati. Oke, hai Umi, Kak Revi izin bertanya, bagaimana ya cara mengetahui bakat yang dimiliki dari diri sendiri? Karena banyak orang nih yang putus kuliah karena salah jurusan, karena merasa bakat saya bukan di sini, dan terkadang masih bimbang apa sih bakat yang ada di dalam diri sendiri. Dan kalau kita sudah tahu kalau jurusan yang kita ambil adalah salah, apakah harus mengulang dari awal atau harus dilanjutkan? Ini kayaknya curhat nih Mbak Umi. Dan gimana cara bagi waktu kuliah, kerjaan tugas, kerja, karena banyak anak kuliahnya yang punya uang dari hasil sendiri. Maaf ya kalau kata yang salah, enggak. Oke, ini kayaknya ada pertama tentang bakat, gimana cara tahu bakat kita tuh apa, yang kedua gimana cara manajemen waktu gitu sih.
Iya. Ini pertanyaan berat ini. Tapi pertanyaan terkait bakat sebenarnya ya. Maksud saya bukan berarti ini tadi ya. Ini ada buku menarik sebenarnya sih, terkait dengan saya lupa judulnya, main gitu kan. Tapi intinya adalah ini membedakan klasifikasi orang antara tadi fixed mindset, jadi pembahasan di banyak sektor gitu kan, dari mulai bisnis, politik gitu kan, kehidupan rumah tangga gitu kan, pertemanan macam-macam gitu kan, antara fixed mindset gitu kan, tipikal orang yang fixed mindset dengan orang yang growth mindset gitu. Nah, salah satu yang dianalisis di sana adalah bahwa orang-orang yang cenderung punya fixed mindset itu menganggap bahwa orang yang punya bakat, kalau kita berbakat di sesuatu hal gitu kan, itu kita nggak perlu effort untuk melakukan apapun gitu, nggak perlu effort untuk sukses gitu. Jadi misalnya kalau saya bakatnya main bola gitu, main bola itu gampang aja gitu, tanpa perlu latihan gitu. Kalau saya bakatnya misalnya di perbengkelan gitu kan, teknik mesin, saya bisa tiba-tiba bener-benerin sesuatu tanpa belajar. Sementara orang-orang yang, dan kalau dia berusaha sesuatu kemudian nggak bisa gitu kan, atau kemudian gagal, dia merasa gagal dan dia nggak berbakat di sana, dan I'm not worth to pursuing that kind of things gitu. It's not worth it to spend time gitu kan, untuk allocate resources untuk belajar sesuatu yang dia nggak merasa berbakat gitu. Sebaliknya, orang-orang dengan growth mindset itu orang-orang yang percaya bahwa semua itu senatural bakat kita segede apapun gitu kan, semua itu hanya bisa dilakukan kalau kita banyak praktis gitu. Tadi bahasa yang 10.000 jam gitu kan, atau 10.000 percobaan atau apapun, atau kalau main golf ada orang 10.000 pukulan gitu kan, itu semuanya itu harus dengan latihan. Jadi ini memang pertanyaan yang sebenarnya sulit gitu kan, karena kalau memang kemudian ngerasa salah jurusan gitu, jangan-jangan, tapi ini baru jangan-jangan karena memang kita nggak put enough effort di sana gitu, kemudian kita nggak perform gitu, atau bisa jadi memang nggak seneng aja gitu dengan bidang itu, mungkin perlu cari bidang yang memang lebih suka gitu, karena dengan kesukaan tadi mungkin akan lebih banyak allocate resources gitu, dan kemudian peluang untuk kemudian berhasil di bidang yang baru tadi jadi lebih gede. Jadi jangan sampai memang kita mengerjakan sesuatu yang nggak happy, ya hasilnya akan sulit juga gitu. Tapi kayaknya di bagian tadi itu antara itu mungkin yang perlu dipahami gitu lah. Bukan berarti orang dengan bakat gitu kan, dengan talent itu nggak butuh effort gitu. Ya kira-kira gini deh, Cristiano Ronaldo gitu kan, main bola nih kan, very talented gitu kan. Cuman apakah dia nggak pernah latihan gitu dengan talent yang dia punya? Mungkin dia latihannya lebih banyak daripada orang lain gitu kan. Dia lebih disiplin dalam menjaga makanannya gitu. Kenapa sampai umur 34, sekarang 35 masih sangat perform? Kan memang effortnya luar biasa gitu di banyak hal. Jadi bukan berarti talented, punya bakat, kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Akan effortless gitu ngerjain apa-apa, itu yang mungkin mindset yang perlu kita rubah juga di situ. Nah, saya mau bagi sedikit juga sih, zaman dulu S1 memang ada temen yang ya ini saya cerita lah ya, mungkin lebih ke arah buat pelajaran gitu loh. Somehow memang ada temen dia nggak merasa ada engagement gitu kan di teknik mesin. Wah, kita bolak-balik datangin ke orang tua macam-macam, gimana caranya dia bisa stay gitu loh. Tapi unfortunately nggak bisa stay juga gitu kan, diusahakan macam-macam nggak perform, akhirnya pindah jurusan ke fakultas hukum gitu kan, di UI juga, dan itu malah successful di sana gitu loh. Jadi ya mungkin memang kadang kolamnya aja nggak cocok gitu kan. Jadi opsinya selalu ada dua tadi sih, either kita memang belum naruh waktu di sana gitu kan, naruh effort di sana, atau memang kita ada di kolam yang memang benar nggak cocok, kita lebih cocok di kolam yang lain yang kita mungkin merasa lebih happy, lebih easy going, lebih nggak stressful gitu. Mungkin itu perlu di exercise juga gitu, karena jangan sampai juga kemudian kalau masih kuliah gitu kan, lulus dengan penyesalan gitu, artinya wah harusnya gue nggak kuliah ini nih kemarin nih gitu. Jadi kan ya kan kita yang kontrol hidup kita sendiri gitu kan, waktu juga waktu kita gitu. Jadi ya jangan sampai ada regret lah sebenarnya gitu, apalagi sudah lulus baru feel regretting. Nah, terkait manajemen waktu sendiri, Bang, dia bagaimana cara membagi tugas kuliah dan
kerja sambil kuliah gitu. Gimana ya Bang cara membagi waktu nih, pertanyaan Bang? Kalau itu kayaknya sama lah sama pertanyaannya Hendy tadi di awal ya, artinya time management tadi ya, priority gitu kan, komitmen sama go extra mile. Jadi kalau tadi Mbak Dita sampaikan juga berorganisasi itu penting, sementara kita juga harus kuliah gitu, itu kan sesuatu yang harus dua-duanya harus kita komit gitu kan, nggak mungkin kita nggak komit gitu. Jadi kalau mau sibuk organisasi juga, mau kuliah nilainya bagus gitu kan, terus maunya habis sisa tidur, terus bangunnya besok habis subuh gitu kan, atau pas subuh gitu kan, tidur harus 8-9 jam sehari, terus mau IPK-nya 3,5 ke atas kayak Mbak Dita dan aktif di organisasi, kok rasanya sulit membayangkan gitu. Artinya harus mampu tadi ya, go extra mile, kerja lebih keras gitu kan, mungkin tidur lebih malam atau bangun lebih pagi gitu, untuk tadi lakukan secara akademis bisa perform dan secara organisasi juga bisa dapet gitu, kayak gitu. Saya nggak percaya buat ya itulah, walaupun kesehatan juga perlu di-maintain gitu kan, cuman tadi ya, saya nggak percaya ada orang yang memang, kecuali orang itu sangat talented gitu, dengan waktu yang sangat sedikit tapi bisa mengerjakan banyak hal dan semua hasilnya excel gitu loh. Saya rasa pada akhirnya proses itu yang lebih penting. Oke, mau nggak kerasa nih Bang, ngobrol-ngobrol asik sore ini ternyata udah jam 6 dan sudah diingatkan kalau waktunya sebentar lagi sudah mendekati waktu maghrib. Oke. Kayaknya nih teman-teman pasti ada banyak yang mungkin masih mengganjal dan pengen banget bertanya langsung ke Bang Revi. Itu boleh nggak ya Bang? Ntar kalau ada yang gangguin gitu, email atau mungkin bisa nanti dari panitia, kalau mungkin bisa email atau hubungin Bang Revi ya kalau misalnya ada pertanyaan atau curhat tentang sesuatu yang masih ada pertanyaan tapi belum bisa disampaikan di sore hari. Tapi super happy banget karena teman-teman di Lampung ini aktif dan juga rasanya energi untuk menjadi lebih baik itu sangat besar, dan jangan lupa kebaikan yang ada di teman-teman untuk selalu disebarkan at least untuk diri sendiri dan orang-orang sekitar. Nah, closing statement nih Bang, atau pesan-pesan untuk adik-adik di Lampung dari Bang Revi untuk terakhir, bukan untuk terakhir ya, lebih ke ada sesuatu yang ingin disampaikan Kak Bang untuk sesi terakhir. Ya, dari saya paling itu tadi saya di chat taruh kontak saya, ada email, ada IG account juga gitu. Jadi kalau teman-teman ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan gitu, pengen consult, pengen apapun ya, feel free lah. Welcome banget kok dengan semua komunikasi, apalagi ini sama-sama teman-teman dari Lampung, mudah-mudahan sama-sama berjuang juga kita bisa tetap silaturahim lah gitu untuk kemajuan Lampung. Oke. Tuh, sudah ada ini ya, lampu hijau bagi teman-teman untuk kalau mau berdiskusi dan tetap menjaga open-minded-nya, karena salah satu perubahan itu bisa terjadi kalau kita terbuka pikirannya, dan ini adalah salah satu langkah yang sangat baik, karena kalau teman-teman open mind, teman-teman bisa dari sini harusnya udah bisa bersilaturahmi dengan Bang Revi, tukar pikiran, dan mungkin bisa bekerja sama nanti ke depannya ya di mungkin di kesempatan yang lain gitu. Jangan pernah berhenti di sini aja, karena mimpinya masih besar dan harus berjuang dengan kemampuan dan terus mengupgrade diri supaya jadi lebih baik ke depannya. Nah, thank you Bang Revi atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi inspirasi dan menjadi kebaikan buat Bang Revi, yang insya Allah kebaikannya nggak pernah berhenti di Bang Revi dan selalu mengalir sampai surga, insya Allah. Oke, sekian saya kalau bisa merekap sedikit pelajaran yang aku dapat dari Bang Revi hari ini adalah pertama, jangan pernah punya fixed mindset, karena innovation-nya terus datang, kita harus punya growth mindset, dan terus kita harus tahu priority terhadap apa sih yang kita pengen. Tahu divine dulu, what is your dream and how to achieve it, benar-benar harus clear. Dan harus ditargetin nih, 3 tahun mau ngapain, 3, 5, sampai 10 tahun nanti, plannya harus jelas,
konsisten dan tahu target dan priority dari task yang sudah kita targetin. Dan jangan lupa, instead of target, kalian juga, teman-teman juga mungkin harus mengupgrade diri teman-teman untuk bisa bersaing secara global dengan menaik upgrade bahasa, learning new things. Kalau kalian apapun bidangnya tetap harus menganalisis apa sih yang baik hari ini dan apa yang kurang, dan those the things that harus benar-benar di-improve dan harus ada targetnya. So setahun saya udah ngapain, dan kalau belum baik apa yang harus saya improve di tahun depan. Nah, kebetulan ini udah end year, jadi teman-teman bisa jadi salah satu momen akhir tahun untuk berefleksi, dan hopefully teman-teman bisa termotivate dan be a better person, not for today but for tomorrow. Thank you, sekian dari saya. Terima kasih, dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bang Revi atas materinya luar biasa, dan tentunya moderator yang menghidupkan suasana kita pada sore hari ini. Kak Dita, terima kasih banyak, dan terima kasih juga teman-teman yang udah hadir. Akhirnya sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup mungkin bisa kita open cam semua ya, untuk kita mau dokumentasi. Ya, silakan bisa di open kameranya semua. Dan mungkin sembari menunggu teman-teman open cam dulu, saya tutup, saya undur diri sebagai MC apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.